Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, sudahkah bahagia hari ini, Pak, Bu? Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sama-sama memuji Allah ya di setiap awal langkah kita. Makanya setiap pidato, setiap khutbah, setiap ceramah, kita selalu bilang Alhamdulillah. Karena kita tuh sering lupa, Pak, Bu. Kita sering lupa untuk bersyukur. Termasuk kita juga terkadang lupa bahagia. Jadi jangan lupa bahagia ya, Pak, Bu ya. Bapak Ibu sekalian, bahagia itu berasal dari mana? Internal atau eksternal? Dari diri sendiri atau dari luar? Saya permisalkan misalnya, kalau ada seseorang yang kelaparan, bener-bener lapar dia, itu dia dikasih satu roti, itu dia bahagianya bakal bukan main, bakal bahagia banget. Tapi sepotong roti yang sama, kalau misalnya dikasih ke Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin bahagianya tidak sebesar itu. Jadi dengan roti yang sama dikasih ke orang yang berbeda, kebahagiaannya berbeda. Maka dari itu tergantung pembandingnya. Dan Rasulullah, Pak, Bu, udah ngasih tips ke kita, jangan sampai salah cari pembanding. Kalau sampai salah cari pembanding, kita gak akan bahagia di dunia ini. Susah kita bahagia. Gimana hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unduru ilaman asfala minkum, wala tanduru ilaman huwa fauqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah selalu kepada orang yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Karena hal itu adalah lebih mudah untuk agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Coba contoh, Pak, Bu. Terkadang seseorang udah beli mobil baru mewah, tapi kalau lihat tetangganya beli mobil lebih mewah, itu langsung kebahagiaannya hilang. Dia sebelumnya gak punya mobil, dia beli mobil baru, tapi setelah beberapa saat dia lihat ternyata rekan kerjanya mobilnya lebih mewah, hilang itu kebahagiaannya. Karena dia melihatnya. Kita, apa sih kurangnya kita? Kita tuh terkadang, Pak, Bu, bukan ingin bahagia, tapi kita tuh terus ingin bahagia lebih dari orang lain. Nah, itu masalah kita. Padahal kalau hanya bahagianya, sangat mudah kita bahagia. Tapi kalau terus, misalnya contoh kita media sosial, banyak yang flexing di situ, kita tidak akan bisa bahagia. Jadi kita tuh selalu ingin lebih bahagia dari orang lain. Udah punya iPhone, misalnya iPhone 16, kalau lihatnya ke orang yang punya iPhone 17, hilang itu kebahagiaannya. Jadi tergantung perbandingannya. Coba kalau kita terus-menerus lihat ke orang yang di bawah kita. Kita semua punya pekerjaan. Bukankah di luar sana banyak orang yang pengangguran, Pak, Bu? Kita punya penghasilan. Bukankah di luar sana banyak orang yang susah sekali punya penghasilan? Kita punya keluarga, Bapak Ibu. Bukankah di luar sana masih banyak orang yang mendambakan pasangan atau yang mendambakan anak? Nah, itulah yang dimaksud, lihat senantiasa yang di bawah kita. Serius, bakal lebih bahagia hidup, Pak. Rasulullah SAW bersabda,
Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Artinya, barang siapa di antara kalian yang mendapati pagi hari mempunyai 3 hal, Pak Bu. Yang pertama, keamanan. Aman dia di dalam negerinya. Kemudian yang kedua, dia sehat. Bukankah di luar sana banyak orang yang sedang terbaring di rumah sakit? Nah, kemudian yang ketiga, dia punya makanan cukup untuk hari itu aja. Kita jangankan untuk hari ini, kita mungkin punya tabungan masa depan untuk bertahun-tahun berikutnya. Tapi kata Rasulullah, kalau seseorang dapat pagi, aman, sehat, dia punya makanan untuk hari itu aja, maka seakan-akan dia memiliki dunia. Jadi apalagi bahagia tuh. Kalau terus komparasinya ke yang di atas kita, sulit untuk bahagia. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, kisah. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam, dan saking lamanya sholat malamnya, kakinya sampai bengkak. Jadi kebayang ya, orang saking lamanya berdiri itu sampai bengkak kakinya. Sampai istrinya Sayyidah Aisyah bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa sampai seperti ini? Bukankah engkau dosa-dosanya telah diampuni? Kembali ke mindset Bapak Ibu sekalian. Jadi mindset Aisyah saat itu, jadi udahlah, toh udah dijamin masuk surga, dosa udah diampuni, kok sampai capek-capek seperti ini, tidur aja lah gitu kan. Tapi apa kata Rasulullah Pak Bu? Afala akunu abdan syakuro, tidaklah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi mindset Rasulullah beda dengan Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah dengan pertanyaan demikian, dia mikirnya ya udah, kalau udah dijamin surga ngapain capek-capek lagi. Tapi Rasulullah enggak. Beliau menjadikan sholat sebagai sarana bersyukur, karena dia merasakan banyak sekali nikmat Allah yang dia dapatkan. Dia bersyukur dengan cara itu. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jangan tunggu punya sesuatu untuk bahagia, tapi bahagialah dengan apa yang kita miliki. Jangan nunggu punya sesuatu untuk bersyukur, tapi bersyukurlah dengan apa yang sudah kita miliki hari ini. Karena di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai sholat tarawih kita.